Information System ya, HIS. Kalau di bahasa ini Indonesia, kalau singkatannya itu Sistem Informasi Kesehatan, SIK ya, SIK, kita sering bilangnya SIK. Tapi kalau ini HIS ya. Nah, di chapter 7 you also go ya to the paper of the students activity ya. Buka di lembar kerja mahasiswa juga LKM-nya, chapter 8 ya, on page ya 82 ya, on page 82. On page 82 then you see ya, sama ya, you see the same part ya di langkah kegiatan ya. Nah, under langkah kegiatan itu ada kita lihat ya nomor 3-nya ya, number 3. Design the flow chart of LIS and RIS. Apa itu list dan RIS ya? Apa itu list dan RIS? Itu ada di dalam bab yang you find in the chapter ya. LIS is Laboratory Information System, jadi sistem informasi laboratorium, while the RIS is a Radiology Information System. Ya, this both this system ya have the function as the connector ya between apa dari head officer, analyzer, kemudian include the hospital information system ya. Nah itu jadi fungsinya sebagai penghubung dia list sama RIS ini gitu ya. Jadi in the application ya the checking process report ya juga to keep the result ya, itu can be conducted automatically ya, and it is integrated ya with the electronic medical record ya, or electronic health record ya. Nah itu intinya ya, intinya itu. Oke. Nah kalian yang list sama RIS tadi ya, itu di chapter 8 ya. Ini the last chapter ya, the last chapter for your mid semester. Oke. Jadi yang di Open 80 itu tadi sudah Ibu bilang ya, I have told you ya previously ya, just now for the paper of students activity chapter 8 on page 82 ya, number 3 ya, number 3 design the flowchart of LIS and RIS. Oke. Nah kemudian udah ya yang ini berarti I will open ya how to send your assignments ya to me. I will open the add link ya. I will open the add link and I will give for 2 weeks ya, 2 weeks ya for you to send your assignment to me ya, and I will grade your assignment as your mid semester. Okay. Satu ya, baru algoritma ya, algoritma dan algorithm and programming ya for the health information management ya. Oke. Baru satu ya. Bentar, tadi itu apa sih? Bener ya? Kok Ibu ketukar nggak? Oke. Kalau ada pertanyaan boleh dikirim ya di chat. Is there any question from you? Saya juga akan. I also will give the assignment to you as a mid semester ya. Sama untuk mid semesternya juga untuk mata kuliah yang ini sekarang ya. Algorithm and Programming for Health Information Management ya. Yang untuk ini. Oke. Nah, kita lanjut ke saya baru pulang ya. Jadi today Tasikmalaya pemrograman ini bukunya ada 500-an halaman ya. Ini little bit thick ya, ada 500-an halaman ya. So I not me, I don't sell the book ya, but my students buy this
from the marketing ya, and they have the special ya, big ya, discount ya, okay. But I don't know because this is pokoknya tugas ibu cuman menulis buku dan kemudian menerbitkan ya. I don't sell the book, ibu, saya tidak menjual bukunya ya. Kalau yang tertarik ya, you just find by yourself, cari di mana ya, di Google atau di mana. Nah ini ya, algorithm and programming. Nah algorithm dan programming, sorry ibu sedikit batuk ya. Ini di daftar isinya itu oke. Nah, itu ada yang pemrograman dasar dengan Python ya untuk data pasien. Nah, itu algoritma pemrograman dashboard, oke. Nah, kalian tandain dulu ya. Tandain dulu bahwa tugas-tugasnya akan ada di bab 1 ya, chapter 1. Wait. Chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, 7 ya, 7, 8. Kemudian 9 ya. Kemudian 10. Nah, sampai kapan nih? Sampai chapter 14. Ya, itu lumayan banyak. Yang machine learning nggak usah, chapter 15 sampai chapter 15. Oke? Yang ini algorithm chapter 1 sampai chapter 15. Ya, itu untuk mid semester ya. Sama ibu itu nggak susah-susah, yang penting kalian mengerjakan dengan seriously ya. I will count ya, ibu akan melihat ya, I will count your process ya, ibu akan melihat prosesmu ya, so don't worry, just finish my assignments ya. I will give you 2 weeks, 2 minggu ya, 2 minggu. Nanti kalian cek ya. I need to check the academic calendar ya. Maybe around 2 or 3 weeks ya. I will give you the time to finish this assignments ya as your mid semester. Nanti ibu lihat dulu kan. I need to check the academic calendar ya. Kapan nilai harus disetor gitu ya. Karena kalau nggak dicek nanti salah pula ya. Oke. Halo everyone, yang buku ini ya, ini juga, this book is also, I'm the writer here with my friend ya. Nah ini diterbitkannya dengan apa namanya, penerbit tim ya. Oke, sekarang kita buka, mulai dari chapter 1 ya. Jadi I have told you that from chapter 1 to chapter 15 ya. Dan pasti ke LKM lagi ya. LKM lagi ya, paper of students activity chapter 1 on page 10 ya. Please open your book ya. Open your book ya, chapter 10 ini. Nah ya, buku ini ya. Buku ibu yang ini, tolong dibuka. Nah, ini ya. Di situ apa tuh pertanyaannya? Alat bahan laptop, yes of course laptop ya. You can conduct ya this assignment by using Visio ya, Microsoft Visio atau PowerPoint atau Draw.io ya. Draw.io aja enak tuh pakainya ya. You can open ya, you can googling ya, open aja ya Draw.io itu. Nah langkahnya itu nggak perlu discuss ya, you don't need to discuss because this assignment is for your personal grade ya. Jadi for your personal grade, for your mid semester ya, so you don't need to discuss to your friend. I will check ya, jangan kalau sama persis ya, atau kelihatan atau ketahuan ya, I know ya, kalau Anda tinggal CVS ganti-ganti nanti ketahuan di situ. Oke. Nah intinya you finish yang chapter 1, but you don't need to discuss with your friend, kerjain sendiri. Oke. Nah then continue to chapter 2 ya. Chapter 2 juga sama ya, chapter 2. Nah chapter 2 itu kan apa chapter 2? Chapter 2 tentang ya
logical of programming, ya, and the flow and thinking flow, ya, of the computational, ya, in health information system. Oke? Nah ini, ya, chapter 2. Ini juga, ya, chapter 2. You also go to the paper, ya, paper of students activity. Nah, buka di on page 21, ya, 21, ya, itu build, ya. Nah, itu membangun logika program, ya. Build the programming logic, ya, to analyze the patient's data, ya. Nah, ini, oke? Tuh, to analyze the patient's data. Oh, ada yang coba namanya, sebentar, ya. Kalau ada pertanyaan, if you have any question, you can ask, ya. You put your question there, ya. Absen, oke. Thank you, ya, sudah hadir. Ini kenapa berkurang my students? My students should be 60, more than 60. Ya, my students. Oke. Chapter 3. Chapter 2 juga dikerjain, ya. Halaman 21. Ya, 21 ini pakai Python. Oke. Kemarin, ya, sudah belajar Python, ya, gunakan logika if dan else, ya. Open my material, ya. You need to read. Seperti Ibu bilang, kalian harus baca. Sebelum mengerjakan harus baca dulu. Kalau nggak baca ya nggak ngerti nanti, ya. Chapter 3, ya. Chapter 3 kita langsung, ya, jump, ya, to the page. Ya, chapter 3. Chapter 3 ini di page, lihat lagi LKM-nya sama, ya, di LKM-nya page 34, ya. 34 ini juga sama, ya. Kalian membuat, ya, algorithm to calculate, ya, and group the patient, ya. Mengkalkulasi dan mengelompokkan pasien, ya, ini. Oke. Nah, itu chapter 3. Ya, jadi kalian bikin software, ya, nanti di-upload, ya. Kan nggak bisa upload yang extension untuk yang Python, ya. Jadi you need to zip, ya, di zip, ya, nanti, ya, filenya di zip dulu baru diupload. Kalau seandainya AddLink cannot accept the zip file, so you need to put the link of Google Drive, ya. Nanti cek. Kalau nggak bisa di zip, berarti yang ditaruh di situ, ya, you copy and paste there, ya, your Google Drive link, ya. But don't forget to change the setting, ya. You need to set up into apa namanya tuh? Bukan editor, ya, yang satunya tuh, ya. Sehingga Ibu bisa buka. Oke, bisa download gitu, bisa buka, bisa download. Nah, kemudian chapter 4, ya. Chapter 4 juga sama, buka di LKM, ya. Open di paper of students activity juga. Itu on page 45, ya. 45. Kemudian apa yang 45 itu? Nah, sama pakai Python juga, ya. Itu membuat variabel, ya kan? Sama, ini juga latihan dengan Python, ya. Oke, for chapter 4. Nah, ini. Tapi supaya mengerti, baca lagi, ya. Ini kan udah agak skip lama. Oke, sekarang chapter 5, ya. Chapter 5. Chapter 5 juga sama, ya, open page 57. Open page 57. Nah, itu adalah sama dengan Python juga. Semuanya pakai Python, ya. Remember, ya, semua pakai Python. Ya, membuat fungsi bor, ya, menghitung bor. Oke. Chapter 5, ya. And then continue to chapter 6, ya. Chapter 6 itu LKM, ya. Open page 70, ya, 70. Sama pakai Python juga, ya. Nah, pakai Python. Nah, ini adalah namanya linear search, ya. Jadi tugasnya adalah Anda membuat program how to search the patient, bagaimana mencari pasien, ya. Nah, ini, oke. And then chapter 7, ya, chapter 7.
Nah, kalian boleh lah misalnya berdiskusi bersama teman-teman, it's okay for me ya, boleh, nggak apa-apa. But you need to do on your own laptop. Jadi walaupun diskusi dia diskusi, kita sama diskusi temannya juga diskusi, but you should do by your own self ya. Kamu harus tetap ngerjain sendiri, nggak boleh copy paste, oke? Nah, chapter 7 sama ya, pakai Python juga. Nah, ini ya juga bore ya, ini bore juga. Nah, kemudian chapter 8 ya, itu halaman 83, oke? Chapter 7 halaman 83 LKM-nya. Nah, kalau chapter 8 itu LKM-nya ada di halaman 95 ya. Nah, 95 ini sebenarnya enak-enak kok ya, apalagi kalau kerjainnya discuss sama temennya gitu. Tapi harus ngerjain sendiri-sendiri, ketik sendiri-sendiri, nggak boleh save as, nggak boleh ya. Jadi kalau ketahuan sama ibu ya, I can see, I can check ya, ketahuan jangan salahin, nanti nilainya pun di discount. So you need to type by yourself, ketik semuanya sendiri ya. Nah, ini ada sediakan data patient ya, 5 patient ya, kemudian you make a program ya to read the file ya and show all the data ya, bagaimana menambahkan semua datanya. Terus tambahkan perintah untuk menghitung jumlah pasien berdasarkan diagnosa. Nah, ini ya. Oke. Kemudian chapter 9 udah mulai serius ya. Chapter 9 ini tentang structure, data structure. Ada yang pakai list ya, tuple, dictionary, and set ya. Nah, ini chapter 9 itu sama ya, di LKM juga halaman 108. Oke ya, chapter 9. Nah, itu chapter 9 itu tentang juga pakai Python ya. Kalian membuat ya, you make a dictionary ya, dictionary ya, consists of 5 patients data ya, with the attribute name, age, and diagnosis. Jadi kalian bikin 5 data pasien dengan atributnya, ada nama di situ ya kan, nama, kemudian umur, kemudian diagnosa ya. Nah, and then go to the chapter 10 ya, chapter 10 on page 119 ya. Jadi sama di paper of students activity ini ya. Buka di 10, tenang dikit lagi kan sampai chapter 15 kata ibu ya. Nah, itu ya langkah kegiatannya. Kerjakan 3 fungsi, hitung bor, hitung loss ya, hitung hasilnya. Oke. Yang dikerjainnya langkah kegiatannya dan di save ya. Kalian nggak perlu menjawab pertanyaan reflektif, oke? Paham ya? Dan kalau dikerjain pertanyaan reflektifnya ini banyak sekali kalian ngerjainnya. Jadi you only conduct ya, only finish ya the activities steps ya. Jadi langkah kegiatan aja cukup ya. Jangan ngerjain yang pertanyaan reflektif dikerjain, nggak usah. Kan bikin aja langkah kegiatannya, disuruh apa? Oh, disuruh bikin algoritma ya, bikin gitu ya. Itu aja cukup, nggak usah menjawab. You don't need to answer ya the reflective questions ya, oke? Ingat ya. Jadi kalau ada yang sampai ngerjain salah sendiri ya, because I don't ask you to finish that reflective questions. Nah, ini sekarang ke chapter 10. Di chapter 10 itu oke, kita lihat lagi. Oke, Miss. Mama Alwan apa kabar? Oh, baik ya. Kemudian lembar kegiatan mahasiswa di chapter 10. Chapter 10 sudah ya. Kita lanjut ke chapter 11. Nah, chapter 11 sama, buka lagi. Nah, ini tentang apa sih? Pakai Python juga sama ya. Because I'm concerning on Python ya. Jadi you do by your Python on your notebook ya. Jangan pakai laptopnya orang, pakai laptop sendiri. Laptop dengan Python. Oke, buat tabel hitung indicator ya. Ada lagi evaluation of efficiency ya.
Contohnya memasukkan minimal ya 3 dataset rumah sakit dengan nilai berbeda. Nah ini ya gini ya, data rumah sakitnya nggak perlu sampai banyak ya, 10 aja gitu, 10 baris aja gitu ya. Nah untuk yang chapter 11. Chapter 12 open ya page 144. Nah ini sama, cukup jawab langkah kegiatan aja ya, melakukan langkah kegiatan aja, nggak perlu, you don't need to answer the reflective questions. Kalau kalian ngerjain salah sendiri ya, I will not grade ya, ibu nggak akan menilai itu. Nah kemudian apa nih, buat kelas pasien dengan atribut ya ini ya. Jadi patient's class with the attribute name, katanya ada name ya, age and diagnosis and length of stay ya, lama dirawat. Oke. Kemudian disuruh ngapain? Oh ya, tambahin kelas aja cukup ya. Nah itu buat kelas turunan pasien rawat inap, menambahkan atribut room ya, kamar. Oke, kamar di rumah sakit. Nah kemudian ini yang chapter 13, pengolahan ya, processing ya, statistical data process ya, itu health data process with Python ya, chapter 13. Nah chapter 13 oke, halo for the guest ya. Chapter 13 itu kita lihat lagi halaman berapa LKM-nya chapter 13 ya, lagi-lagi bukanya di LKM ya, bukan kuis. Kalau kuis kan sudah dikerjain. Nah membuat program CDSS sederhana, sama pakai Python juga ya, atau saya cukupkan sampai chapter 14 aja lah ya. Chapter 15 itu agak susah, gak usah chapter 15-nya, kasihan karena CDSS ya. CDSS itu decision support system, jadi kalian sudah membuat lumayan kompleks ya, application gitu. Jadi mending I limit until chapter 14. Oke? Chapter 14 sampai chapter 14 aja dikerjain, itu udah cukup. Nah hello Bu dosen, the add link ya, so you can upload your assignment ya to that the system ya. Oke, halo semua.